Jangan di dari BPD, tapi itu porsinya tidak pernah dibaca. Jadi pada perbu BPD-nya juga harus kita paham dulu. Jadi proses perencanaan dibagi dua bidang di desa, perencanaan dan pelaksanaan. Jadi bidang perencanaan ya yang harus di depan gardanya biasanya kalau perencanaan sekretaris dengan bidang pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan. Nanti kalau sudah pelaksanaan maka biasanya untuk ketua BPD itu cukup memandangkan wakil ketua membawahi bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk memantau kegiatan desa. Memantau bukan memeriksa. Beda. Tugas BPD itu mengawasi, memantau, memeriksa bukan tupoksi kita. Ya, hanya kalau ada keluhan dan lain-lain, BPD fungsinya apa? Sekarang bukan seperti dulu. Badan permusyawaratan desa, segala sesuatunya harus musyawarah. Makanya paksa kubunya sudah suatu keputusan kalau bisa berdasarkan musyawarah. Kalau Pak Kubu pengen dosanya ditanggung bareng-bareng. Kalau keputusan dosanya tanggung sendiri ya enggak. Jadi fungsi BPD juga harus dipahami apalagi ketua-ketua. Kapan ketua harus yang memimpin musyawarah, kapan ketua memang hanya duduk sejajar dengan komisi. Jadi tidak cuma memimpin musyawarah ketua-ketua cuma. Pernah enggak ketok palu dalam musyawarah Bangdes? Nah sekarang berarti kita samakan diskusi dulu Pak Mas, bahwa musyawarah seperti saja membahas strategis di desa itu yang mimpin itu harus ketua BPD dan atau yang ditunjuk oleh ketua ketika ketua berhalangan. Jangan serahkan ke desa. Berita acaranya pun jangan pimpinan musyawarah, jangan harus ketua BPD berita acaranya. Saya sudah wanti-wanti ke inspektorat. Sekarang inspektorat sudah mulai nanya laporan BPD mana. Benar nggak? Sampai ada datang ke rumah saya minta contoh laporan BPD dan sebagainya. Karena teman-teman BPD kalau tidak dipaksa seperti itu ya alhamdulillah sudah mau belajar. Maka saya titip ke inspektorat akhirnya, ya semua inspektorat bang. Sekarang fungsi BPD tidak sebagai mitra kerjaku, bukan sebagai pesaingnya ku. Jadi tugas BPD sebagai mitra kerja apa? Memastikan bahwa visi misi ku itu berjalan atau tidak. Karena dalam Permendagri 73 sudah jelas yang diawasi itu kinerja kepala desa, bukan kinerja perangkat oleh BPD. Dan kita bisa langsung laporan ke bupati melalui camat, inspektorat. Jadi sebagai mitra kerja, BPD tidak punya visi misi. Yang punya visi misi di desa itu hanya kubu, sama di kabupaten punya visi misi bupati. Ketika BPD tidak cocok dengan pelayan pembantu-pembantunya kubu, boleh kita marah. Diharapkan jangan marah kepada pembantunya kubu. Kalau kurang stres sama pembantunya kubu, harus mematikannya. Jadi kita supaya apa martabat kita itu tidak direndahkan terus sama kubu. Makanya Permendagri 73 itu kan tentang pengawasan kinerja kepala desa itu ada form yang harus diisi oleh BPD. Dari saya belum masuk. Sekolahkan juga. Jadi yang isinya cuma ya ada, iya tidak, iya tidak. Itu tiap tahun harus diisi untuk meningkatkan martabat kita BPD di desa. Dan laporan itu dimasukkan ke laporan tahunan lalu disampaikan ke inspektorat sebagai bahan dasar. Bahan dasar sebelum inspektorat memeriksa yang lain-lain.
Nah kalau BPD-nya mengawasinya tidak ada inspektorat, misalnya semua satu desa. Operasional BPD harus kembalikan. Ada yang seperti itu. Ini BPD yang lingkungan. Karena tadi ikronya kurang. Bukan nyalakan teman-teman BPD, kadang-kadang waktunya kita kan berkegiatan banyak di luar kalau BPD. Sampai rumah muspel, buru-buru pengen baca, pengennya selonjoran. Tapi karena harus ngurusi desa, kadang-kadang upaya pasar kita hadir, tapi walaupun tidak tahu aturannya seperti apa. Makanya ke depan, kalau untuk strategis desa, saya harapkan ketua DPD itu mengambil peranan sebagai pimpinan musyawarah. Jadi kalau tahapan musyawarah ada sambutan, baru pembahasan musyawarah. DPD di situ yang jadi pimpinan musyawarah. Perdes sebagai apa? Narasumbernya dari Perdes. Nanti yang menanyakan ke forum ya ketua BPD, yang disampaikan oleh Perdes mau disetujui atau tidak, bukan guru yang nanya ke forum. Ketua BPD yang menanyakan ke forum apakah yang disampaikan oleh Perdes mau disetujui atau tidak. Kalau semua setuju ketua, atau yang mewakilinya siapa kalau ketua berhalangan. Jadi mekanisme dasarnya itu ya kita harus paham bareng-bareng dulu supaya BPD tidak terus-terusan dilecehkan lah bahasa kata sama desa, pemerintahan desa. Kalau kitanya tidak tahu tadi termasuk gambarkan kita yang membuat regulator bareng dengan Perdes, tapi kita tidak paham tentang regulasi, kan ya lucu juga. Sama aja di RA kita mengajari murid, tapi aktifnya kita tidak tahu ajaran seperti apa gitu mengajar anak-anak. Kita percuma juga. Makanya saya harapkan di awal, semua apapun regulasinya disempatkan baca, walaupun hanya seritas yang mungkin baca. Kalau untuk hafal saya ini tidak akan bisa. Tapi kalau sudah baca minimal kalau kayak ada persoalan di desa apapun, kan itu bisa difotokopi, bisa di-print, jadi sambil buka atau pernah baca. Hanya pasalnya berapa itu kita cari bareng-bareng. Jadi akan jauh lebih mudah. Jadi jangan sebatas kerjakan ada Perdes dari desa, main tanda tangan, nggak taunya ketika ada persoalan sampai ke APH. Kayak sekarang ada yang paling parah namanya 2 desa wilayah barat. BPD salah enggak? Karena kita yang menandatangani apa yang KPK-nya keluarkan, jadi BPD itu salah. Walaupun yang makan angkanya yang di sana. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu sampai Pak. Saya yang bukan yang pelakunya saja kadang-kadang untuk mendampinginya juga capek. Kerisus, habis itu ke Polres pakai jari. Haluan ketiga itu. Ya, alhamdulillah Kabupaten Cirebon sekarang yang diriksus setiap tahun selalu turun. Dari yang 2023 itu 100 sekian, 2024 80-an, sekarang turun 60-an. Yang bisa diselesaikan secara administrasi itu ada 40 sekian yang harus ditindaklanjuti sisanya. Tapi yang sudah masuk ke ranah APH jumlahnya 2 desa. Sudah masuk ke tipikor. Jadi kalau sudah masuk ke tipikor itu berarti kubunya sudah tidak mau dibina, itu saja. Jadi hal-hal yang seperti ini saya khawatirnya saya juga tidak mungkin jadi pengurus terus. Kita juga berganti, tapi kalau kita siapkan fondasinya dari awal di desa bahwa mekanisme organisasi di desa ini harus seperti ini, mana yang dikerjakan bisa dikerjakan DPD intervensi, mana yang tidak, itu kita bisa akhirnya milah. Yang tidak bukan berarti kita apatis, kita tinggalkan, tapi terus kita pantau. Makanya di awal yang harus kita pahami setiap tahun yang
harus BPD tanda tangani itu minimal 3 RPS. 1 RKPDes kalau punya sudah yang lama. 1 RKPDes rencana kegiatan pembangunan desa. Lalu turunan RKPDes dibuatkan RAB dan lain-lain, muncullah angka yang disebut namanya APBDes. Tapi kalau kubunya baru, kewajiban setelah dilantik mau itu 3 bulan setelah dilantik harus menyusun namanya dokumen RPJMDes rencana dan pembangunan desa. Itu per 5 tahun. Rata-rata antara RPJMDes dengan RKPDes saya yakin nggak nyambung. Makanya itu yang harus kita bareng-bareng atau tahun pertama atau kedua. Jadi capaian visi misi KPU kita sebagai mitra kerja boleh kita BPD mengumpulkan semua lembaga yang di-SK-kan oleh KPU? Boleh. Jadi kalau ada yang larang BPD berkirim ke lembaga-lembaga untuk lapor, bilang. Karena aturannya BPD itu sifatnya konsultatif. Jadi boleh menanyakan semua laporan gak apa-apa termasuk dengan Pemdesnya. Dan biasanya kalau sudah ada gelagat-gelagat semangat kerja perangkat dan lembaga-lembaga di desa yang dibentukkan oleh KPU sudah menurun, saya laporkan pertanyaannya masih betah enggak awal KPU. Kalau sudah betah ya memang bahwa saya rekomkan malam ini sudah, makanya saya rekomkan sampai yang mau keluar. Biar rame, karena percuma nanti kita membahas dengan Pemdes capek-capek tapi membantu KPU-nya orang Dubai. Boleh tidak seperti boleh dalam posisi rapor. Makanya mangga sering-sering lapor, gak masalah selama anggarannya mencukupi. Karena ada BOP, tidak boleh buat itu. Jadi yang harus dipahami lagi Perdes setiap tahun yang wajib dibuat apa? Ya, kalau dibuat KPU yang baru, nanti 2027 bisa menyongsong KPU yang baru. 3 bulan harus unsur perencanaan desa RPJMDes berikut RKPDes-nya. Jadi RPJMDes itu mimpinya KPU selama masa jabatan KPU itu seperti apa? Jadi penerjemahan visi misi KPU itu adanya di RPJMDes. Jadi selama masa jabatan KPU 8 tahun yaitu RPJMDes. Nanti dituangkan tiap tahunnya dalam RKPDes. RKPDes-nya perencanaannya per blok, per RT, per RW sudah baru dituangkan dalam angkanya, rupiahnya dalam APBD. Boleh tidak perencanaannya dirubah? Boleh. Hanya 1 tahun 1 kali, dan itu dimulainya di bulan Juni kemarin. Tahapannya sama seperti menyusun RKPDes, yaitu membentuk tim dulu, lalu menyusun perubahannya bertahap. Jadi kalau Perdes yang wajib di desa atau dibuat ya tadi RPJMDes harus ada turunannya RKPDes dan APBDes. Yang lainnya gimana? Tadi pembahasan tadi. Pelaksana teknis Perdes ini siapa? Perangkat desa dan lembaga. Perangkat desanya ini sudah membuat SOTK belum? Sebelum proses SOTK kan ambil dulu kewenangannya. Sudah pada buat Perdes kewenangan desa belum? Makanya saya ingin tanya dulu tadi tuh. Jadi yang sudah dibuat oleh teman-teman BPD di sini Perdes apa saja, ada berapa, sudah terpantau belum? Jangan sampai tidak tahu. Yang tanda tangan saja. Karena kalau judulnya sama KPH, tidak hanya ketua BPD, semua anggota masih dipanggil hanya satu-satu. Jadi kalau mau tanda tangan, bukannya kita mengkritisi KPU, kita tetap harus support KPU sebagai mitra kerja.
bahwa BPD itu yang memastikan membantu visi luhur itu tercapai. Dan untuk apa? Pengawasan bukan periksa. Jadi KPU pastikan, kadang-kadang saya suka KPU oleh besok Korea perangkat lembaga kumpulkan semua pertanyaannya berapa persen masing-masing blok, masing-masing habis nih persentase capaian visi KPU. Per 6 bulan biasanya saya rutin. Yang mimpin musyawarah ya saya ya, kalau BPD. Jadi saya sampaikan untuk saudara-saudara saya semua yang hadir, sebisa mungkin dari sekarang coba dicatat progres apa saja yang sudah dibuat oleh besok. Jadi saya minta reportnya pertama seru. Ya nanti progresnya apa yang harus kami dari pihak kabupaten buatkan jelas. Kadang-kadang ada misinformasi dari kabupaten tidak sampai ke desa, itu sering. Nyampainya cuma ke Pemdes, ke BPD-nya tidak. Padahal ini informasi harus disampaikan bareng antara Pemdes dan BPD, tapi ke BPD-nya tidak. Jadi semua dikelola dikuasai oleh Pemdes. Padahal ini ranahnya ada irisannya dengan BPD. Makanya milah-milah seperti itu juga butuh proses. Jadi SOTK kewenangan desa diambil sebagai nanti pelaksanaan apa yang akan dilaksanakan di desa. Perdesnya harus dibuat. Nanti pelaksanaan teknisnya perangkat Pangandu Matuku, SOTK-nya sudah jadi belum perdesnya. Terkait teknis di lembaganya, perdes LKD-nya sudah diperbaharui belum? Oh LKD sekarang ada masa jabatan, masa periodisasi itu diperbaharui belum? Ketika pelaksananya sudah ada, tinggal kegiatan-kegiatan yang lain, perdes-perdes penguatan lembaga yang lainnya yang harus kita susun bersama dengan perdes. Tapi kalau yang pokok tadi perdes itu belum ada, tolong informasikan. Kalau sudah ada sudah diperbaharui belum? Kalau belum diperbaharui, ya sudah diperbaharui. Karena yang harus diperbaharui juga Cirebon punya undang-undang sendiri ya sekarang. Kabupaten Cirebon tidak mengacu lagi ke undang-undang Provinsi Jawa Barat. Undang-undangnya nomor 107 2024 kemarin. Enggak, Gubernur sendiri saja. Itu undang-undang tentang Kabupaten Cirebon 107. Ini cikal bakal untuk memudahkan kita nanti proses apabila terjadi adanya pemekaran wilayah, penggabungan wilayah. Jadi kita sudah mengacu undang-undang Provinsi Jawa Barat tadi 107 2024 ya Pak? 2024 Desember kalau tidak salah. Undang-undang awas tuh. Kita bisa jadi acuan kita nanti di konsideran dalam penyusunan perdes. Kita tidak usah pakai lagi undang-undang Provinsi Jawa Barat. Kita pakai undang-undang yang terbaru saja. Acuannya dari mana? Apanya? Acuan? Ya, pengajuan dari kita dari sini. Karena kita kan kalau tidak ada undang-undang, nanti akan semakin sulit kalau ada pembangunan atau pemekaran wilayah. Karena harus nanti undang-undangnya masuk ke hidup. Makanya upaya paksa teman-teman walaupun itu bahasanya bahasa kedasetan, tidak dengar, desat-desat, tapi namanya yes. Itu kan peran teman-teman Dewan Legislatif kita juga ikut mensupport. Alhamdulillah semua pendanaan itu juga disupport dengan Dewan Legislatif. Semua fraksi, tidak hanya beberapa wakil, semua fraksi ikut aturan untuk pembentukan undang-undang Kabupaten Cirebon. Jadi makanya kita sebagai penyusun regulasi, tolong ketika susun regulasi apapun, lihat konsideran di atasnya ada atau tidak. Santelannya kata orang masuk, santelannya kita ada tidak. Kalau tidak ada santelannya kita tidak usah bergerak. Sampai pikiran, sampai hati. Kecuali
kalau punya ada konsultasi baru maka kita kerja bareng-bareng. Saya sering kumpul seperti ini di salah satu desa, ada 2 kubu atau 3 kubu dengan PPD-nya, kita diskusi bareng penyamaan persepsi kira-kira yang harus dikerjakan di desa seperti apa.